Halo, selamat pagi semuanya. Ya, jadi kita hari ini Pagi. mau mulai bahas tentang kinematika yang trajektori optimal, gitu ya. Jadi kita hari ini sebenarnya pertama untuk yang kita bahas itu pertama mesti bahas tentang matematikanya dulu ya, matematika pengantarnya dulu. Dan karena ini mungkin sekarang musimnya udah ada musim kelulusan OSP, udah banyak yang ada pengumuman-pengumuman untuk lolos OSP gitu. Jadi kita hari ini udah nganggap kalau misalnya cuman aturan-aturan diferensial itu udah dipahamin gitu, cuman kita mau pakai diferensial atau turunannya gitu ya. Diferensial atau turunan dari suatu fungsi. Jadi kalau misalnya kita punya suatu fungsi f(x), gitu ya, eh, untuk mencari nilai maksimum atau nilai optimum dari f(x), gitu ya, untuk mencari nilai optimum dari f(x), kita bisa gunakan turunan f(x) terhadap x, df(x) per dx itu sama dengan 0. Jadi ini matematika pengantar yang pada hari ini banyak bakalan kita gunakan gitu. Habis itu juga ada bisa karena nilai optimum itu sebenarnya optimum sendiri punya arti bisa jadi maksimum dan minimum gitu ya. Di sini lah ya. Optimum itu bisa punya makna maksimum atau dia juga bisa punya makna minimum ya. Jadi kalau misalnya nilai optimum itu maksimum itu terjadi saat ya dfx per dx kuadrat itu ya kurang dari atau sama dengan kurang dari 0 itu, dan nilai optimum itu tercapai saat d2fx per dx kuadrat gitu ya itu lebih dari 0. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman yang kemarin udah join pelatihan token untuk yang tingkat kotanya, atau yang untuk materi-materinya, itu sebenarnya ini udah pernah dibahas, cuman ini kita review aja ya. Jadi sebelum kita mulai kinematikal trajectory optimal, kita mesti tahu dulu pengantarnya. Kalau diferensial itu, aplikasinya pertama di sini, kalau kita punya suatu fungsi f(x) gitu ya, untuk cari nilai optimumnya, kita turunkan sekali, dan turunan sekalinya itu nilainya sama dengan 0. Nah, dari turunan sekali ini nilainya 0, akan didapatkan suatu x optimum gitu ya. Jadi di sini kayak outputnya dari sini bakalan ngasilin gitu, output di sininya bakalan ada hasil suatu nilai x optimum, x optimum. Dimana kalau x optimumnya kalau misalnya kita punya turunannya tadi ini kita turunin sekali lagi, gitu ya. Jadi ada turunan kedua gitu. Kalau turunan keduanya kurang dari 0, berarti dia tuh nilai, dan turunan keduanya ini kurang dari 0 itu maksudnya turunan kedua untuk kita substitusi nilai dari x optimum ini. Dan kalau misalnya dia itu kurang dari 0, itu nilainya maksimum, dan kalau dia lebih dari 0 nilainya minimum, gitu ya. Mungkin sebelum kita mulai lanjut ke fisikanya, kita bahas contohnya dulu ya. Contoh pada matematikanya dulu, ya. Kalau untuk contoh pada matematikanya mungkin bisa kayak gini ya. Misalnya kita punya suatu nilai f(x) gitu ya, sama dengan 3 x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat gitu. Terus ditambah x lah. Misalnya begini. Nah, untuk mencari nilai optimumnya, kita bisa turunkan sekali ya. Jadi, turunin sekali fx itu. Turunannya itu adalah em, 6. Mungkin jangan ada x di sini deh. Nanti biar kita lebih cepat aja kerjanya. Fx di sini adalah 3 dikali em, 3 dikali x pangkat 3 dikurang 1 dikurang 2 dikali 2 dikali x dikali 2 pangkat 2 kurang 1. Ini aturan-aturan turunan dianggap kalau sekarang udah banyak dimengerti ya. Jadinya fx-nya, ini f aksen x tadi. F aksen x-nya itu sama dengan 9
X pangkat 2 dikurang 4X gitu ya. Nah, f aksen X atau df per dx punya lambang lain gitu ya. Itu nilainya harus sama dengan 0 untuk titik optimum gitu ya. Sehingga supaya nilainya 0 pada titik optimum, kita bisa faktorkan keluar bahwa di sini X dikali 9X dikurang 4 itu sama dengan 0. Sehingga bisa aja solusi pertama, itu solusi satunya saat X sama dengan 0, atau dia terpenuhi juga pada saat X sama dengan 4/9. Gitu ya. Nah, di sini kita bakalan ketemu gitu ya, dua titik optimum. Tapi bagaimana cara kita menentukan jika titik ini optimumnya itu maksimum atau minimum? Nah, tadi kita sendiri sudah punya di sini f aksen x-nya segini gitu ya. Untuk cari turunan keduanya atau d2f per dx kuadrat itu tinggal turunin lagi d2f per dx kuadrat itu akan sama aja dengan f double aksen x gitu ya lambangnya. Itu tinggal kita turunin ini lagi sekali, dimana itu nilainya adalah 18x dikurang 4 gitu ya. Ini turunan keduanya. Nah, turunan kedua ini akan kita gunakan untuk ngecek gitu ya. Di sini untuk ngecek gitu. Untuk ngecek apakah dia maksimum atau dia minimum gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita masukin fx-nya untuk titik x sama dengan 0 gitu ya. Jadi kan tadi kita punya dua titik optimum. Titik optimum pertama di sini, titik optimum kedua di sini gitu ya. Kalau misalnya kita pakai yang x-nya sama dengan 0, berarti f double aksen x-nya itu sama dengan 18 dikali 0 dengan f double aksen 0 deh, gitu kita tulis ya. 0, 18 dikali 0 dikurang 4, jadi f double aksen 0-nya itu ternyata sama dengan minus 4. Ini habis itu kita juga bisa dapatkan f double aksen 4/9 ya. Sehingga itu adalah 18 dikali 4/9 dikurang 4 gitu ya. Ini 2 coret 2 gitu jadinya f double aksen 4/9 itu besarnya adalah 4 gitu ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan ya kalau misalnya turunan kedua untuk yang titik 0 itu adalah minus 4 dan untuk yang titik 4/9 itu nilainya adalah 4. Terus kembali kita cek dari sini, dia itu akan terjadi titik maksimum saat turunannya itu kurang dari 0 dan dia akan terjadi titik minimum saat turunannya lebih dari 0. Turunan keduanya ya maksudnya. Jadi karena di sini turunan kedua untuk titik 0 itu adalah minus 4 atau dia nilainya kurang dari 0, maka titik 0 merupakan titik di mana fungsi fx adalah maksimum ya. Dan untuk yang minus yang di sini 4 karena nilainya lebih dari 0, berarti titik 4/9 merupakan titik di mana nilai fx adalah minimum. Gitu. Itu untuk matematika pengantar hari ini dulu. Sejauh ini sebelumnya ada pertanyaan dulu atau enggak? Oke. Kayaknya sejauh ini udah aman. Habis ini kita langsung masuk ke topik utama hari ini ya, tentang kinematika trajektori optimal gitu ya. Nah, kinematika trajektori optimal adalah trajektori yang sebenarnya kita anggap dia itu memiliki nilai yang optimal. Sebenarnya optimal dalam kinematika itu apa sih? Gitu ya kan? Optimal dalam kinematika. Sebenarnya optimal dalam kinematika itu ada banyak ya. Tapi biasanya optimal dalam kinematika akan kita definisikan sebagai lintasan kinematika dengan waktu paling pendek gitu ya. Jadi dia waktunya yang tercapai dengan paling cepat gitu ya. Pendek. Atau bisa dengan kata lain juga lintasan dengan besar usaha paling kecil. Dan banyak definisi-definisi lainnya ya. Cuman ini untuk dua yang kira-kira paling umum dan paling utama. Nah, untuk untuk cara-cara mengerjakannya gitu ya. Kita bakalan mulai dari cara yang paling formal yaitu pakai diferensial gitu ya. Cara yang paling formal dan cara yang paling mudah untuk dilakukan, paling bisa diaplikasikan ke semua kasus gitu ya.
Jadi mungkin kita ambil satu contoh soal ya. Jadi ada satu contoh soal kayak gini deh kira-kira. Em, Kira-kira kita anggap ini ada suatu orang gitu ya. Suatu orang kita kasih kayak titik aja ini lokasi orang. Terus orang ini berada di pinggir sungai gitu ya. Pinggir sungai. Lalu ini sungainya ya, kira-kira ini sungainya. Terus orang ini ingin mencapai suatu titik di pinggir sungai di sini gitu ya. Yang sebenarnya dia punya jarak adalah di sini sebesar L gitu ya. Terus kita tahu lebar sungai ternyata dikasih tahu di soal itu besarnya adalah D gitu ya. Pertanyaannya adalah berapa waktu minimal yang perlu ditempuh orang gitu ya. Berapa T minimal untuk orang menempuh gitu ya. Atau waktu paling cepat si orang ini mencapai dari titik A ke titik B gitu ya. Seberapa paling cepatnya itu berapa lama gitu ya. Dan informasi berikutnya adalah orang ini bisa berlari di tanah, ini kan di pinggir lantai ya. Jadi orang ini bisa berlari di tanah dengan kecepatan V dan dia bisa berenang di air dengan kecepatan U gitu ya. Anggapannya kayak airnya tuh tenang ya, nggak ada gerak ya. Jadi kalau misalnya airnya gerak nanti kita mikirkan kecepatan relatif terhadap air lagi, cuman ini enggak gitu ya. Jadi orang ini bisa bergerak dengan kecepatan V di tanah gitu. Dia lalu bisa juga berenang dengan kecepatan U di air. Jadi ini kita anggap sungai ya, nggak ada arusnya. Gitu. Nah, em, pertama logik yang perlu kita pikir tuh gimana dulu sih ceritanya? Ceritanya yang penting kita tahu bahwa adalah intinya gimana pun yang terjadi, kita ingin dia jalan dulu gitu kan. Karena dia lebih cepat jalan, habis itu dia bisa belok pada suatu titik kayak gini. Atau juga dia bisa kayak gini, tuh, terus langsung lurus direct ke sini gitu. Dia bisa di sini mulai langsung berenang, atau dia bisa mulai langsung dari sini terus pindah ke sini dan berbagai macam cara lainnya ya kan. Kita sebenarnya nggak tahu cara yang mana yang lebih cepat gitu. Apakah dia harus lari di tanah dulu gitu ya. Lalu dia langsung berenang lurus langsung ke bawah sini. Apakah itu lintasan yang paling cepat? Belum tentu juga. Meskipun di sini informasinya pasti kecepatan dia berlari lebih cepat daripada kecepatan dia berenang gitu ya. Jadi gimana metode yang kita kerjakan gitu. Metode kita kerjakan adalah menggunakan diferensial. Cuman yang pertama kita mesti cari gini aja dulu ya. Cari apanya? Em, Kira-kira kita kayak modelkan dulu gerakan yang mungkin. Gerakan yang mungkin itu adalah saat kita bilang di sini dia menempuh jarak X di tanah, gitu. Terus sisanya dia berenang mereng kayak gini, ya, gitu. Nah, kalau misalnya dia bergerak X di tanah dan dia memiliki lintasan mereng kayak gini, X-nya ini bisa berapapun, bisa saja X-nya 0 dia langsung berenang ke sini, atau bisa saja X-nya sama dengan L, dia ke sini dulu terus pindah ke sini, dan X-nya bisa berapa aja, cuman kita nggak tahu X-nya, tapi nanti kita pengen cari X-nya gitu ya. Jadi kita hanya tentukan punya X aja ya. Tuh. Nah, kalau kita punya X, tentu saja waktu lintasannya itu yang tergantung sama X berarti karena kita nggak tahu X-nya berapa, waktu lintasan bisa kita tentukan sebagai T sama dengan S di tanah dibagi V di tanah gitu ya. Ditambah S di sungai dibagi V di sungai gitu ya. Ini kayak ibaratnya karena kita tahu kan kalau misalnya V sama dengan S per T, terus untuk cari T sama dengan S per V gitu ya. Nah, S per V-nya itu sekarang ada dua, karena dia ada bergerak di tanah dulu, jadi ada waktu dia bergerak di tanah, terus ada waktu dia bergerak di air, terus maka waktu totalnya kita tambahkan gitu ya. Nah, S di tanah tentu saja gampang ya. Dia punya jaraknya di tanah itu X dibagi V. Tapi di sungainya, dia punya S-nya agak berbeda gitu ya. S-nya agak berbeda di mana? S-nya itu jaraknya panjang yang ini kan. Dari titik sini, kembali ke titik sini. Misalnya ini kita punya titik C, titik B. Berarti S di sungainya itu adalah CB dibagi V sungainya adalah U. Gitu ya. Gimana cara kita mencari CB? Kita misalnya tentukan di sini titik B aksen ya, teman-teman yang misalnya dia sejajar sama titik B. Nah, kita tahu bahwa AC ditambah CB aksen itu sama dengan L. Dari mana? Karena AC itu adalah jarak dari A ke titik C, dan titik C ke B aksen itu adalah jarak untuk secara horizontal menuju titik akhir yang kita pengen. Jadi yang ini ditambah yang ini pasti jarak totalnya kan yang L yang dikasih tahu di soal tadi. Nah,
Habis itu, kita juga punya informasi bahwa B aksen ditambah B itu adalah D. Gitu ya. B aksen B itu sama dengan D. Nah, eh, karena di sini punya segitiga yang siku-siku, maka untuk mencari titik CB ini, gitu ya, CB bisa aja kita Pitagoraskan akar dari em, CB aksen ditambah BB aksen. CB aksen ditambah BB aksen kuadrat gitu ya. Mungkin ini daripada B aksen B, kita kasih BB aksen aja ya. Lambangnya lebih menarik dibaca gitu ya. Nah, karena secara Pitagoras ya, berarti yang ini ditambah yang ini dikuadratkan itu sama dengan yang ini kuadrat. Gitu ya. Sehingga CB-nya bisa aja kita tulis sebagai akar dari CB aksennya. Sebelum itu kita punya AC itu nilainya X ya kan. A titik C nilainya X. Sehingga AC ini kita langsung ganti aja sama X. Dengan itu kita punya CB aksennya itu sama dengan L dikurang X. Sehingga ini adalah L dikurang X kuadrat ditambah BB aksennya itu adalah D kuadrat. Oke, gitu. Oke, sebelum kita lanjut terlalu jauh, untuk geometrinya sekarang ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini? Halo, sejauh ini apakah ada pertanyaan dulu untuk geometrinya? Jadi, eh, ini AC ini gampang, ntar ada. Oh, belum ada. Kemungkinan sih kayaknya cukup simpel ya. Di sini juga sisa 3 orang, jadi ya emang kayaknya nggak ada pertanyaan dulu. Oke, CB-nya langsung kita masukin aja ya ke persamaan T-nya sama dengan X dibagi V ditambah CB-nya itu adalah akar dari L dikurang X kuadrat gitu ya, ditambah D kuadrat kita bagikan dengan nilai U. Nah, dengan ini apa yang bisa kita dapatkan? Kita dapatkan bahwa T yang bergantung sama X gitu ya. Karena L di sini konstan, D di sini konstan, karena L sama D adalah jarak yang ditentukan dari soal, dan V dan U juga nilai yang konstan karena kecepatan konstan yang ditentukan dari soal juga. Dengan itu berarti kita tinggal turunkan dt per dx ya kan untuk mencari di mana t nilai optimumnya. Gitu ya. Itu harus sama dengan 0. dt per dx-nya itu sama dengan oke, yang ini diturunkan terhadap x gitu ya. Jadi seper V aja. Ditambah yang ini seper U kali turunan yang di akar ini. Akar itu adalah pangkat setengah ya. Jadi ini sama aja kayak kalau kita tulis. Sini sama aja bisa kita tulis dengan L min X kuadrat ditambah D kuadrat. Tapi kita pangkatkan setengah. Dengan itu kita punya setengah. Habis itu L min X pangkat 2 pangkat D kuadrat. Ini pangkatnya setengah dikurangin 1 jadi minus setengah ya. Terus kita kali turunan dalamnya karena kita punya aturan rantai. Turunan dalamnya D kuadrat kalau kita turunin 0. Tapi yang di sini kita turunin nggak 0. Ini masih dikalikan sama 2 kali L min X dikali minus 1. Karena apa? Karena turunannya L min X kuadrat ini adalah 2 kali L min X. Terus di dalamnya sini masih ada turunan, masih ada minus X-nya. Kita turunkan lagi terhadap X gitu ya. Karena kan ujungnya kita pengen turunin terhadap X. Itu hasilnya minus 1. Ya, ini masih dikali ya. Ini prosesnya, operasinya masih dikali yang di atas ini. Sehingga dt per dx-nya nilainya adalah seper V tambah seper 2U dikali. Oh, ini seperdua sama 2 di sini harusnya bisa coret ya. Jadinya seperduanya bisa hilang. Sehingga ini nilainya adalah, oh itu ada minus 1 jadinya minus aja. Kita langsung bikin operasinya cukup cepat. Jadinya L min X gitu ya. Dibagi U. Tapi ini dikali 1 per akar dari L min X kuadrat ditambah D kuadrat. Gitu ya. Karena ini pangkat minus setengah. Ya, jadi dia sama aja dengan 1 per pangkat ini pangkatnya setengah atau langsung 1 per akar dari nilai itu. Gitu. Sejauh ini untuk aljabarnya apa ada pertanyaan dulu? Oke. Karena sejauh ini katanya belum ada pertanyaan, ini kita copy paste ke halaman berikutnya ya. Nah, ini nanti aja dulu. Dengan ini, karena dd per dx harus sama dengan 0 untuk titik optimum, kita punya super V minus L
min X per U. Jadi ini 1 per akar dari L min X kuadrat ditambah D kuadrat. Gitu ya. Kalau ini kita pindahkan ke ruas satunya, maka L min X per U dikali 1 per akar dari L min X kuadrat ditambah D kuadrat itu sama dengan 1 per V. Sehingga ini kalau kita pindahkan ruasnya yang akar ini jadi L min X per U sama dengan akar dari L min X kuadrat ditambah D kuadrat per V. Nah, dengan ini kita bisa kuadratkan semuanya. Karena di sini kita kuadratkan supaya apa? Supaya akar di sini bisa hilang ya. Jadinya kita punya L min X kuadrat per U kuadrat sama dengan L min X kuadrat ditambah D kuadrat dibagi V kuadrat. Sehingga kita bakalan punya L min X kuadrat. Oh ya, ini kita tuliskan aja dulu di sini. Sama aja dengan L min X kuadrat per V kuadrat ditambah D kuadrat per V kuadrat ya. Karena di sini penyebutnya sama-sama V kuadrat. Sehingga kalau ini kita pindahkan ke ruas kiri, kita punya L min X kuadrat dikali 1 per U kuadrat dikurang 1 per V kuadrat. Ini secara matematika boleh ya, karena 1 per U kuadrat sama 1 per V kuadrat itu sama-sama dikali dengan L minus X kuadrat ya, dengan D kuadrat per V kuadrat. Gitu. Oke, habis ini langsung finishing aja ya. L minus X kuadrat gitu ya. Itu sama dengan ini kita bisa samain penyebut dulu deh ya. V kuadrat dikurang U kuadrat per U kuadrat V kuadrat itu sama dengan D kuadrat per V kuadrat. V kuadratnya boleh coret. Sehingga kita punya L minus X kuadrat sama dengan L minus X kuadrat dikali V kuadrat dikurang U kuadrat dibagi U kuadrat sama dengan D kuadrat. Kita pindahkan U kuadrat ke sisi sini. Nanti V minus U kuadrat ke sisi sini tapi kita bagikan. Sehingga kita punya L minus X kuadrat itu sama dengan D kuadrat U kuadrat per V kuadrat dikurang U kuadrat. Sehingga kita punya L minus X-nya itu adalah nih akar dari sesuatu yang di samping ini adalah plus minus ya tapi ya. Akar dari D kuadrat U kuadrat per V kuadrat minus U kuadrat. Yang mana ini nilainya adalah L minus X sama dengan plus minus UD per akar dari V kuadrat minus U kuadrat. Nah, di sini kita bisa pindahkan ruasnya ya, sehingga kita punya L dikurang plus minus dari UD per akar dari V kuadrat minus U kuadrat itu sama dengan X. Sehingga X-nya sama dengan L minus plus UD per akar dari V kuadrat minus U kuadrat. Gitu. Nah, ini adalah X apa? Ini adalah nilai X di mana waktunya itu optimum. Kita tapi X-nya punya dua solusi. Dan yang manakah solusi yang kita perlu pakai untuk mencari nilai waktu yang minimum? Pertama jawabannya kita bisa langsung pakai turunan kedua untuk ngecek lagi ya. Cuman mungkin untuk turunan kedua nanti jadinya kita cukup panjang ngerjainnya ya. Jadi ini mungkin kita bisa nebak aja. Bisa tebak atau kita harus masukin ke dalam sini lagi ya. Bisa aja nanti kita perlu cari turunan D2T per DX kuadrat. Habis itu, jadi ya metodenya itu mungkin kalau metode yang ini cukup panjang ya. Karena ini adalah metode brute force ya. Metode brute force nama yang biasanya dibilang sama ilmuwan, ini adalah metode brute force karena kita banyak pakai matematika yang panjang untuk ngerjainnya gitu ya. Dan matematikanya itu cukup nggak menyenangkan dilihat. Tapi habis ini kita bahas tentang metode lain yang bisa kita gunakan tapi nggak pakai brute force. Jadi ini nanti masih X-nya. Dari X-nya nanti kita perlu masukin lagi ke dalam sini, ke dalam T-nya untuk mencari nilai maksimum sama minimumnya. Jadi daripada kita pusing-pusing, mending kita pakai ini aja deh gini ya. Kita pakai bahwa T-nya itu sama dengan X per V ya. X-nya kita udah dapat di situ. L minus plus UV per UV atau apa itu? Ya UD
per akar dari V kuadrat minus U kuadrat gitu ya, per V. Ini ditambah yang jaraknya sungainya itu di sini akar dari L minus X kuadrat ya. Nah, L minus X kuadrat sebenarnya kita udah dapat di sini ya, bahwa L minus X kuadratnya itu bentuknya ini. Jadi kita nggak perlu ambil ke bentuk akhirnya, kita ambil bentuk yang udah jadinya L minus X kuadratnya sama dengan D kuadrat U kuadrat per V kuadrat minus U kuadrat. Gitu. Sehingga ini adalah D kuadrat U kuadrat per V kuadrat minus U kuadrat. Ini adalah L minus X kuadratnya. Kita sama ini ditambahkan dengan D kuadrat. Ya. Tambah D kuadrat ya, per U. Ya. Ini adalah waktunya. Tapi ini masih ada nilai plus minus. Jadi T-nya kita bisa dapat T1 sama T2. Tapi kita masih cari nanti T-nya yang mana yang optimal gitu ya. Tapi menurut aku sendiri kita langsung aja coba aja yang mana kelihatannya kira-kira lebih optimal gitu ya. Pertama ini pasti L per V, tapi ini kita punya minus plus U ya, UD per V akar dari V kuadrat minus U kuadrat gitu ya. Ini ditambah sama, nah ini di dalam sini kita bisa samakan penyebut dulu ya, di luar sini kita kayak kerjain duluan. Jadi ini D kuadrat per V kuadrat minus U kuadrat, ini dikali U kuadrat, tapi ini ditambah V kuadrat minus U kuadrat. Sehingga kuadratnya boleh coret, sehingga kita punya bentuk ini, kita bisa sederhanakan menjadi D kuadrat V kuadrat per V kuadrat minus U kuadrat. Dimana kalau kita akarkan, gitu ya, nilainya bakalan jadi VD per U akar dari V kuadrat minus U kuadrat. Gitu ya. Oke. Lalu di sini gimana solusi kita untuk menyelesaikan apa T-nya kita pengen negatif atau gimana gitu ya? Atau kita mau pakai nilainya pakai positif atau negatif di sini ya? Jawabannya gampang ya. Karena kita sebenarnya pengen cari T minimum, supaya nilainya minimum gimana? Kita nggak bisa tulis positif dong. Kita pengen pakai nilai yang negatif, karena negatif itu akan meminimkan lagi waktu yang kita dapatkan. Sehingga T minimumnya, jawabannya adalah L per V, itu ya, minus UD per V akar dari V kuadrat minus U kuadrat. Ini ditambah V D per U akar dari V kuadrat minus U kuadrat. Ya. Nah, tapi sebelum itu kita mesti ngecek dulu apakah T minimal ini nilainya di bawah 0 atau di atas 0. Karena kalau T minimalnya pun kita tadi udah minimalkan terus kita pakai tanda negatif dan ternyata nilainya itu masih kurang dari 0, T minimal ini tidak masuk akal gitu ya. Kalau T minimalnya itu nggak masuk akal, ya kita nggak bisa, ya kita tetap harus pakai solusi yang positif meskipun solusi negatif itu memiliki nilai yang lebih kecil gitu. Nah, mungkin kita cek dulu ya sekarang ya. Ini kita bisa, sebelum itu sebenarnya mungkin ini daripada kita pusing-pusing di positif negatifnya, kita bisa giniin aja dulu ya. Ini kita bisa ubah bentuknya menjadi L per V ditambah D per akar dari V kuadrat minus U kuadrat. Tapi ini dikali U per V di minus pluskan sama kok U per V di sini V per U di minus pluskan sama U per V gitu ya. Ini bentuk lebih sederhana dari persamaan yang ini ya. Karena kita nanti pakai plus minusnya kita langsung masukin dari situ aja ya. Oke, kita cek dulu. Daripada kita nanti perlu pakai turunan kedua atau substitusi turunan kedua nanti makin panjang ya. Kita cek kalau misalnya dia negatif, apakah T tetap masuk akal? Apakah dia tetap positif gitu ya? Nah, T-nya itu berarti kalau pakai nilai negatif, berarti di sini hasilnya adalah V per U dikurang U per V. Kan? Jadinya kita punya V
kalau kita samakan penyebut ya, kuadrat dikurang U kuadrat per UV, gitu ya. Kan ini udah pasti positif. Berarti di sini kita kalau misalnya di sini nilainya ternyata positif, dia tentu saja masuk akal. Dan nilai di sini pasti positif. Karena apa? Karena di sini dia pasti positif. V kuadrat minus U kuadrat, V kan pasti lebih gede daripada U, tentu saja kuadratnya kalau dikurangin di sini nilainya juga positif. Sehingga yang ini aman. Terus kita tinggal ngecek yang ini, apakah yang ini positif juga. Kalau yang ini kita gunakan tanda negatif, itu nilainya juga positif, berarti ya tentu saja negatif itu adalah solusi di mana waktu kita minimal, gitu. Dan ternyata pada saat kita lihat, kita cek bagian ininya ya, kita cek yang bagian suku ini, terus pas kita cek suku yang ini, ternyata kita punya V minus U per U minus, dikurang U minus V, itu adalah V kuadrat dikurang U kuadrat dibagi UV kan, kalau kita samakan penyebutnya. Sehingga tentu saja V kuadrat minus U kuadrat sama tadi yang kita tekankan di sini, bahwa V itu lebih gede daripada U, sehingga kuadratnya dikurang juga udah pasti nilainya ini pasti positif gitu ya. Dengan itu, nilai yang lebih logis itu adalah nilai yang T sama dengan kita pakai solusi negatif. T minimumnya kita sekarang langsung dapat ya. Sama dengan L per V ditambah D per akar dari V kuadrat minus U kuadrat dikali suku ini. Mending kita langsung pakai nilai negatif terus kita udah pakai, ini kan kita langsung pakai nilai negatif terus kita pakai bentuk yang ini aja karena nggak ada bedanya ya. Langsung aja V kuadrat minus U kuadrat per UV, karena ini V kuadrat minus U kuadrat, ini akar dari V kuadrat minus U kuadrat, ini kita coret jadi sisanya akar yang di atas ya, akar V kuadrat minus U kuadrat. Tuh, sehingga kita punya T minimumnya sama dengan apa? Sama dengan L ditambah D tambah D akar dari V kuadrat minus U kuadrat dibagi U dibagi sama V. Gitu. Ini bentuk yang paling sederhana, bentuk paling cantik dari jawaban yang kita inginkan gitu. Oke, sejauh ini aku cukup yakin kalau misalnya matematikanya nggak diikutin nggak apa-apa. Cuman yang penting kita bisa ngerti konsepnya aja ya. Konsepnya adalah kalau kita mau cari nilai waktu minimum atau kita mau cari lintasan yang optimal, kita tentukan dulu waktu dengan fungsi suatu informasi yang belum kita ketahui. Kalau X-nya kita nggak bisa asumsikan, misalnya meskipun di lantai di tanah lebih cepat gitu, berarti otomatis pasti harus full di tanah dulu, terus di air pokoknya ambil sisanya. Nggak juga, karena bisa jadi di air waktu di sini lebih lama gitu ya daripada yang di sini gitu. Nggak juga sih, cuman kayak waktu yang di sini itu waktu total dari yang air lurus kayak gini dan di tanah yang kayak gini bisa jadi lebih lambat daripada jika X-nya itu tidak full sebesar L gitu ya. Jadi itu nggak ada yang tahu. Semacam itu logiknya kita nggak begitu bisa pikir secara jelas gitu ya. Nah, dengan itu tentu saja otomatis kita mesti cari T berfungsikan sama X gitu ya. Pada suatu parameter yang tidak kita ketahui. Dan parameter yang tidak kita ketahui hanya satu. Kita nggak boleh di sini masukin X dan CB. Karena nanti kita perlu turunkan CB yang ini di sini juga bergantung pada X di sini kan. Makanya CB-nya harus kita bentuk lagi dalam bentuk begini. Yang asalnya dari geometri ya. Lalu kita turunkan sekali, nilainya harus 0. Nah, dari situ kita nanti dari turunkan sekali nilainya 0, bisa ada X yang minus plus gitu ya. Ada dua solusi X, bisa solusi plus, bisa solusi minus. Yang mana nanti kita mesti ngecek dari waktunya atau bisa ngecek juga dari turunan kedua. Itu metode lain. Dan ternyata didapatkan T minimumnya segini. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Kalau mau nanya matematikanya atau kelewat ternyata saking panjangnya ada yang nggak teliti, bisa dikasih tahu aja. Atau ada bingung sama konsepnya atau bahkan bingung sama matematikanya, gak apa-apa ditanyain aja.
Jadi apa ada pertanyaan dulu sejauh ini? Itu apa, Per? Yang tadi konsepnya gimana yang T itu? T sama dengan Apa? Hmm? Yang di sini? Kenapa? yang di selahnya, yang terakhir. Iya, Itu yang gimana di tadi sini. yang T? Yang ya di atas itu. Jadi T-nya ini kita masukkan dengan nilai X yang optimum ya atau jadi karena di sini kita punya nilai X yang optimum Kak. Jadi nanti nilai X-nya ini kita langsung input aja ke dalam si persamaan T tadi. Persamaan T tadi kan bergantung sama X di sini. X-nya kita tinggal input aja dari yang kita pakai kalau ternyata X-nya optimum. Dari yang persamaan saat dt per dx sama dengan 0. Berarti tentu saja T yang udah kita masukin nilai X-nya nilai X optimum pasti menjadi T optimum. Nah, T optimum itu bergantung sama tanda minus plus di sini yang mana kita sendiri nggak tahu nih yang mana kita harus pakai minus atau plus. Nah, cara ngeceknya kita mau pakai minus atau plus ya kita cek dulu apakah dia masuk akal saat jawabannya minus. Karena saat jawabannya minus kan berarti udah pasti kita mau cari waktu minimum, pasti kita paling pengen kecilin T kan. Saat kita pengen kecilin T, kita harusnya pakai yang minus. Tapi terkadang saat kita gunakan minus dalam persamaan waktu yang lain, T-nya bisa jadi kurang dari nol karena ada suatu suku di kurang suku lain kan bisa aja negatif kan. Kalau misalnya nilainya negatif, itu nggak bisa kita gunakan. Kenapa kalau nilainya negatif nggak bisa kita gunakan? Karena saatnya nilainya ya negatif, berarti waktunya dia kurang dari nol dan itu nggak fisis. Fisika hanya tahu waktu itu angkanya positif gitu kan. Waktu nggak mungkin negatif karena kita nggak bisa ke masa lalu ya. Jadi kita bakalan ngecek kalau minus masuk akal atau enggak, lalu kita langsung pakai yang minus untuk cari T yang minimum. Begitu. Gimana pertanyaannya terjawab nggak? Oke, terjawab. Thank you. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan lain langsung ditanyain aja ya. Bahkan kalau misalnya aku lagi ngomong langsung dipotong aja nggak apa-apa juga. Karena ya kita kan sama-sama belajar ya. Oke, sejauh ini apa ada pertanyaan lagi? Oke, jadi sejauh ini yang kita lihat bahwa sebenarnya kita ngerjain ini untuk mencari waktu minimum kan, untuk waktu optimal dan sebagainya macam itu panjang banget ya. Kita bisa lihat bahwa ini satu halaman habis sendiri gitu. Nah, berikutnya kita bakalan pakai konsep yang lebih mudah, pakai ide yang lebih gampang, tapi kita menggunakan mau adopsi gitu ya, ide-ide yang kita punya di materi optik, materi cahaya gitu ya. Loh, kok bisa materi optik sama cahaya nyambungnya ke kinematika? Jawabannya adalah di optik kita punya yang namanya prinsip Fermat gitu ya. Di optik nanti kalau misalnya kita pada belajar optik di kelas berapa atau di kuliahan nanti, optik itu kita mengenal namanya prinsip Fermat gitu ya. Prinsip Fermat. Atau prinsip Fermat ini sebenarnya kita udah pernah belajar di SD ya. Di SD kelas 5 kalau misalnya kalian ingat, cuman dengan bahasa yang lebih mudah gitu ya. Jadi prinsip Fermat ini bilang kayak gini gitu ya. Cahaya itu menempuh lintasan yang waktunya minimum atau paling kecil gitu ya. Mungkin tentu saja SD kita nggak diajarin kayak gini ya. Cuman SD kalau misalnya teman-teman ingat gitu ya, pasti ada materi di SD gitu ya. Kalau misalnya kita punya suatu lilin gitu, eksperimennya biasanya ada lilin gitu kan. Terus habis itu ada kertas gitu ya. Kertasnya ada lubangnya gitu. Terus nanti di sini dari lubang kita tetap bisa lihat cahaya lilin itu menyala gitu ya. Berarti kesimpulan dari sini bahwa kalau misalnya ada plat lain lagi, ada kayak kertas lain lagi terus dikasih lubang yang sama, posisinya ketinggiannya sama, di sini juga kita tetap bisa melihat cahayanya. Jadi dengan itu kesimpulan yang didapat bahwa cahaya bergerak lurus gitu ya. Ini mungkin titiknya nggak pas ya, harusnya lebih pas. Nah, cahaya bergerak lurus itu sebenarnya nggak selalu valid ya teman-teman. Jadi cahaya bergerak lurus itu hanya valid pada saat medium dari cahaya itu sama, hanya di udara terus, dan di udara terus. Nah,
Tapi apa sih konsep yang terjadi pada saat cahaya bergerak lurus itu? Cahaya itu bergerak lurus karena cahaya itu mencari lintasan yang waktunya paling minimum. Dimana kalau mediumnya tidak ada perubahan, mediumnya hanya di udara terus, ya satu-satunya lintasan yang memiliki waktu minimum adalah lintasan yang garisnya lurus. Gitu. Oke, kita ulang ya. Jadi prinsip Fermat itu cahaya itu menempuh lintasan yang waktunya paling kecil, yang dia paling cepat melintasnya. Nah, kalau misalnya di SD kita belajar bahwa cahaya itu lintasannya lurus, itu hanya valid pada medium yang sama. Karena pada medium yang sama atau medium yang nggak berubah-berubah, kita tahu bahwa apa? Kita tahu bahwa kalau di medium yang sama terus, kecepatannya sama terus, kecepatan cahayanya nggak berubah-berubah, pasti dalam suatu kecepatan yang konstan, waktu yang paling cepat untuk ditempuh adalah waktu di mana gerakannya itu pasti garis lurus gitu ya teman-teman. Nah, dari situ kita punya konsep baru. Ternyata sebenarnya cahaya itu tidak selalu menempuh dengan garis lurus ya. Cuman cahaya itu bisa juga menempuh dengan garis yang berbelok, tapi jika mediumnya terjadi perubahan. Sebagai contoh, jika cahaya itu menembus air, atau cahaya itu menembus kaca dan sebagainya macam, maka cahaya bisa terbelokkan sehingga terjadi juga fenomena pembiasan. Di mana fenomena pembiasan ini harus tetap mengikuti prinsip Fermat. Prinsip utamanya bukan cahaya bergerak lurus, tapi prinsipnya utamanya adalah prinsip Fermat yang mana cahaya menempuh lintasan yang waktunya paling minimum atau paling kecil. Nah, em, gimana kalau misalnya terjadi pembiasan itu sendiri, kita pada materi anak SMP atau mungkin SMA pada kelas berapa, kita punya hukum Snellius gitu ya. Dimana hukum Snellius itu sendiri, itu sebenarnya adalah penurunan dari prinsip Fermat, dimana kita pengen cari waktu yang paling minimum gitu. Nah, di sini misalnya kita akan prinsip Fermat kan menggunakan hukum Snellius ini kan hukum pada cahaya. Maka semua hukum pada cahaya itu patuh sama prinsip Fermat ya. Jadi kita pengen cari waktu yang paling minimum. Sekarang let's say kita punya suatu titik A dan dia pengen nyampe titik B gitu ya. Titik A ini pengen nyampe ke titik B. Maka cara untuk titik A ke titik B ini harus digunakan di mana cara yang waktunya paling minimum. Bisa saja lintasannya di A ke B lurus aja, bisa juga misalnya kayak gini. Ke sini terus ke sini. Tapi apakah lintasan ini lintasan minimum? Apakah cahaya akan mencari lintasan itu? Jawabannya belum tentu. Apakah cahaya nanti geraknya bisa kayak gini, lurus di sini terus ke sini, atau dia lurus di sini terus bergerak ke sini? Kan kita nggak ada yang tahu ya semuanya. Jadi kita harus mencari gimana waktunya paling minimum. Nah, cara untuk mencari waktu yang paling minimum adalah sama dengan seperti tadi ya. Nah, di sini kita punya misalnya pada medium satu dia bergerak cahayanya dengan kecepatan V1 dan pada medium 2 dia punya kecepatan V2. Nah, di sini kita bakalan mencoba gitu ya. Misalnya titik B itu titik A pengen mencapai titik B, yang mana dia sebenarnya jaraknya X1 secara horizontal dan secara vertikal dia punya Y1 ditambah Y2 gitu ya. Jadi titik A ke sini itu nggak ada perubahan gitu ya. Titik ini tuh titik B itu titik yang tetap, titik A itu titik yang tetap. Cuman kenapa kita kasih Y1, Y2 sama X1? Itu semua untuk memudahkan kita nanti melihat parameter-parameternya ya. Nah, X2 itu adalah titik yang sebenarnya bisa berubah-berubah. Kalau misalnya kita pindah di sini, titik yang disentuh di sini dulu, nanti A kontak di titik sini, terus B-nya ke titik sini, dia menyentuh titik B di sini, ya kayak gini, terus ke sini, maka X2-nya tuh jadinya jarak dari titik sentuh ini ke titik B. Jadi titik sentuh atau titik di mana benda ini menembus permukaan, itu jaraknya ke titik B kita kasih nama X2. Yang mana X2 ini kita nggak tahu. Bisa aja X2-nya sama dengan X1. Misalnya dia kayak gini, terus dia pindah ke sini kan, langsung ke sini, lurus ke sini sehingga X2-nya langsung dari sini ke sini ya kan. Bisa aja gitu, X2-nya ini bisa bervariasi. Nah, T ini nanti kita akan tulis dulu. T fungsi X2 itu berapa? Nah, dengan kita mencari T fungsi X2, nanti kita bakalan turunin DT per dx2 itu harus sama dengan 0, di mana ini akan mematuhi prinsip Fermat, yang mana waktunya optimum. Ya. Nah, dengan itu langsung kita mulai aja ya. Kita harus cari dulu T-nya. T-nya pertama pasti jaraknya misalnya ini titik A, ini titik B, kita kasih nama ini titik O ya. Maka waktu di yang pertama itu pasti waktu totalnya itu adalah waktu dari A ke O ditambah TAO ditambah TOB gitu ya. Ini waktu AB. Nah,
waktu dari A ke B, TAO ditambah TOB. TAO itu adalah waktu dari titik A ke O, yang mana pasti jarak A ke O per V1. SAO per T1 ditambah ini SOB per per T1 per V1 per V2 gitu ya. Nah, SAO per V1 ini apa? Jadinya SAO ini kan kita punya jarak dari ini dikuadratkan sama yang ini ya. Akar dari AO kuadrat secara horizontal ditambah AO kuadrat secara vertikal. Gitu. Jadi Pythagoras ini sama yang ini. Nah, titik yang ini itu kita udah punya jaraknya itu Y1. Berarti SAO-nya itu akar dari Y1 kuadrat ditambah jarak yang di sininya. Jarak yang di sini apa? Gitu ya. Jarak yang di sini kita punya, ini karena ini X1 dan di sini X2, maka di sini X1 dikurang X2 ya kan? Karena ini X1, terus di sini X2, terus saja yang ini secara geometri langsung X1 dikurang X2. Tambah X1 dikurang X2, kita kuadratkan, kita akarkan, itu dibagi V1. Ditambah, waktu untuk menempuh pada medium 2 itu adalah akar dari Y2 kuadrat ditambah X2 kuadrat dibagi V2. Kenapa begitu? Karena lintasan di OB itu jaraknya itu adalah X2 di sini. Ini kan OB. Ini X2 tuh yang ini. Sama dengan yang ini ya informasinya. Terus X2 tuh yang di sini kan. Jadi ya langsung aja jarak OB-nya X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat diakarkan. Nah, untuk mencari TAB optimum kita turunkan aja ya. TAB per dx2 karena hanya x2 yang bervariasi kan ya. Kalau misalnya titik y1 secara vertikal dari titik A ke titik ini udah pasti diketahui ya, ke titik kontak. Cuman secara horizontal yang nggak diketahui. Lalu x2-nya itu juga udah diketahui, x1 juga udah diketahui karena kita pengen menyentuh titik B tertentu. Nah, x2-nya yang belum kita ketahui, sehingga kita bakalan cari DTAB per dx2, sehingga di sini nilainya adalah 1 V1. Di sini karena dia pangkat setengah, kita bikin lagi jadi setengah 1 per akar dari Y1 kuadrat ditambah X minus X2 kuadrat, X1 kurang X2 kuadrat. Ini terus ada suku aturan lantainya lagi ya. Di sini 2, X1 kurang X2 dikali minus 1 ditambah 1 per V2. Ini jadinya setengah. Ini kenapa matematikanya cepat banget gitu, kenapa turunannya cepat banget? Karena menurutku sendiri ini sisanya hanya matematika ya. Ini nggak penting, mungkin kalian tinggal percaya aja kalau aku udah diferensialkan dan aturan rantai kau udah benar semua gitu. Karena kalau misalnya kita berlama-lama di sini nggak efisien kan ya. Karena ini sisanya cuma matematika, dan kalau mau di kuli berikutnya lagi, mau nggak percaya, nggak apa-apa, nanti bisa dicoba habis ini. Oke. Sini 2 coret 2, 2 juga coret 2 di sini. Karena sama dengan 0, di sini ada minus 1, bisa kita pindahkan ke ruas berikutnya. Sehingga 1 per V2 ini dikali X2 per akar dari Y2 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Sama dengan ini X1 kurang, 1 per V1 dikali X1 dikurang X2 per akar dari Y1 kuadrat ditambah X1 dikurang X2 kuadrat. Nah, ini sebenarnya penurunan Snellius yang kurang formal ya. Cuman ini udah cukup formal untuk kita bisa pahamin kenapa Snellius itu begitu. Nah, sebelum itu kita lihat bahwa apa? Bahwa sebenarnya kalau di sini kita punya θ1, sin θ1 itu kan adalah jarak ini ya. Jarak ini kan tadi X1 kurang X2 per jarak AO ini, yang mana jarak AO-nya adalah ini. Akar Y1 kuadrat per akar Y1 kuadrat tambah X1 dikurang X2 kuadrat. Sehingga kalau kita perhatikan, X1 kurang X2 dibagi akar dari Y1 kuadrat tambah X1 dikurang X2 kuadrat, ini sebenarnya adalah sin θ1. Ya, karena sin θ1 itu kan depannya ini. Ya betul, sama gitu. Dibagi miringnya yang ini. Yang miringnya tadi kita udah tulis di sini, dan itu nilainya sama juga di sini. Depan per miring. Ini sin θ1. Dan lagi pula di sini, kalau sin θ2, depannya di sini, miringnya akar dari Y2 kuadrat tambah X2 kuadrat, sehingga ini dibagi ini adalah sin θ2. Nah, di sini kita akan udah mulai kelihatan bahwa ternyata sin θ2 dikali 1 per V2 itu harus sama dengan 1 per V1 dikali sin θ1 untuk dt per
dv-nya itu dv per dx2-nya yang optimum, sehingga ternyata nilai optimumnya terjadi di sini. Nah, ini bentuk persamaan Snellius yang bakalan kita sering pakai. Cuman kenapa kita mau buktikan persamaan Snellius? Mungkin ini kan udah selesai pembuktiannya. Cuman kalau teman-teman ada yang pernah belajar hukum Snellius pas SMA atau pas SMP, mungkin ada yang lebih sering lihat bentuk hukum Snellius dalam bentuk lain. Dimana kalau kita sebenarnya pakai indeks bias. Nah, tapi karena ini kita kinematika, kita nggak akan pakai indeks bias. Cuman untuk pembuktian formal, kita punya bahwa indeks bias itu pasti adalah kecepatan cahaya di ruang hampa dibagi kecepatan cahaya pada ruang tertentu yang V1 itu. Dan N2 sama dengan C atau kecepatan cahaya ruang hampa dibagi V2. Karena kita punya seper V1 dikali sin theta 1 sama dengan seper V2 dikali sin theta 2 dari hukum Snellius yang kita pakai untuk kinematika, nggak ada salahnya dong kalau misalnya kita kalikan di kedua sisi. Misalnya di sisi sini kita kalikan C, di sisi sini juga kita kalikan C. Karena itu secara aljabar nggak ada mengganggu persamaannya ya. Nah, dengan itu kita di sini punya C per V1 sin theta 1 sama dengan C per V2 dikali sin theta 2. Nah, C per V1 ini adalah N1 dan C per V2 ini adalah N2 sehingga ini N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Nah, di sini mungkin ini adalah bentuk hukum Snellius yang lebih sering kita lihat pada materi cahaya, terutama pas kita belajar di SMP atau SMA di kelas yang biasa gitu ya. Makanya ini hukum Snellius, kenapa harus bisa begini? Karena sebenarnya hukum Snellius ini begini karena alasannya dari prinsip Fermat. Emangnya prinsip Fermat itu apa? Cahaya menempuh lintasan yang waktunya paling kecil. Gitu. Gitu untuk pembuktian hukum Snellius, apa ada pertanyaan dulu? Gimana nih teman-teman? Apa ada pertanyaan dulu? Gimana nih? Apa langsung dipahamin semua? Udah paham semua? Atau gimana? Bisa dipahamin secara matematika gitu? Kalau misalnya bisa dipahamin, kita bakalan habis ini, kita bakalan pakai hukum Snellius ini untuk apa? Untuk semua soal yang mengandung mencari waktu minimum kayak begini. Nah, kalau misalnya kita ditanya waktu minimum kayak begini dan kita udah tahu bahwa hukum Snellius adalah hukum yang mematuhi prinsip Fermat, di mana prinsip Fermat itu adalah di mana prinsip yang kita pengen waktu kita minimum, kenapa kita nggak pakai hukum Snellius untuk kinematika? Jawabannya ya bisa aja kan? Kenapa enggak gitu ya? Nah, jadi di sini kita kalau kayak gini gambarnya, berarti kita anggap aja ini seperti cahaya, terus ini adalah titik kontaknya gitu ya. Titik di mana cahaya itu bisa menembus gitu ya. Cahaya bergerak di sini kecepatan V, di sini kecepatan U. Kalau gitu, kita pengen bahwa seper V sin theta 1 sama dengan seper U sin theta 2. Karena di sini kan V1 geraknya sebesar V, di sini V2 dengan kecepatannya sebesar U. Dimana sin theta 1 itu apa? Sin theta 1 itu adalah sudut terhadap garis normal kan tadi. Dimana sudutnya misalnya dia datang ke sini, maka sudutnya di sini. Nah, karena dia datangnya garis lurus doang, berarti sudutnya 90 derajat ya. Dimana kalau 90 derajat, artinya apa? Artinya sin 90 derajat 1, sehingga ini langsung aja kita bisa bikin 1 per V. Sama dengan 1 per U dikali sin theta 2. Nah, theta 2 itu adalah sudut terhadap garis normal. Bukan sudut di sini, tapi sudut di sini ya. Garis normalnya itu di sini. Garis yang tegak lurus sama persentuhan bidangnya. Nah, theta 2 itu apa? Kita harus tetap menggunakan X dan L di sini, di mana sin theta 2 itu adalah depan per miring. Depannya itu adalah X dikurang L. Depannya untuk theta 2 ya, itu adalah L dikurang X gitu ya.
Dan miringnya itu adalah sama kayak tadi ya. Miring theta 2 itu adalah akar dari L dikurang X kuadrat ditambah D kuadrat. Gitu ya. Karena kita pengen cari garis yang ini. Kita tinggal Pitagoras yang ini sama yang ini. Jadi depan per miring kita langsung dapat bahwa 1/V sama dengan 1/U dikali sin theta 2-nya adalah itu semua tadi L dikurang X dibagi akar dari L dikurang X kuadrat ditambah D kuadrat. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa akar dari L dikurang X dikuadratkan ditambah D dikuadratkan diakarkan dibagi V sama dengan L dikurang X dibagi U. Jika teman-teman lihat di sini, ini bentuknya adalah familiar dengan bentuk yang kita udah kerjain tadi di sini ya. Ya kan? Bentuk yang ini kan sebenarnya. Kalau kita kuadratkan kedua sisi, ini jadi L minus X dibagi U kuadrat sama dengan yang ini. Terus sisi satunya jika kita kuadratkan, bentuknya juga sama dengan yang ini. Dan itu jauh lebih cepat daripada kita nurunin persamaan di sini. Kita cari kayak gini dulu, terus kita nurunin sekali lagi. Kita tapi udah bisa langsung potong semua yang di atas tadi, pakai langsung beginian, kita bisa langsung dapat kan, hanya dengan hukum Snellius. Jadi pekerjaan kita bisa lebih cepat. Dari sini lanjutan ke bawahnya tentu saja teman-teman bakalan lanjutin persamaan yang ini sebenarnya tetap. Tapi dengan itu kita sebenarnya udah tahu bahwa ternyata hukum Snellius ini bakalan jauh lebih efektif daripada kita pakai turunan yang banyak. Kita kan nggak pakai turunan, kita hanya pakai konsep fisika. Itu gimana? Sejauh ini ada pertanyaan dulu atau gimana? Ada pertanyaan? Atau bahkan kalau misalnya mau kasih komentar juga nggak apa-apa deh. Untuk hukum Snellius Sangat di luar pada kinematika. ekspektasi. Seru ya, kira-kira. Jadi ini ada ide baru untuk ngerjain kinematika, tapi pakai metode cahaya gitu ya. Karena metode cahaya tadi itu ya harus ngikuti prinsip Fermat tadi. Gitu deh. Gimana? Oke ya, untuk yang pertama hukum Snellius udah mulai connect. Sebelum kita loncat ke materi lain, gitu, kita bakalan nggak tahu ya kita bakalan sempat untuk loncat ke materi lain atau enggak. Cuman kita mesti menggunakan apa ya? Kita mau bahas sesuatu yang cukup seru juga gitu ya. Tapi kita akan hari ini kita akan bergerak dengan berbicara tentang gerakan relatif. Yang mana pada kinematika trajektori optimal bakalan sangat berguna gitu ya. Nah, gerak relatif itu sebenarnya sederhana ya. Jadi kalau misalnya kita punya V vektor ya, A terhadap B, itu kita bisa tuliskan bahwa V itu A terhadap suatu kerangka tertentu, misalnya kita namakan O, itu ditambah dengan VO A, VOB, sorry ya. Jadi yang kita pengenkan sebenarnya itu adalah kalau A terhadap B, ujungnya dari A kembali ke ujungnya di B. Jadi A ke O ke B. Gitu. Kan ujungnya dari A kembali ke B. Nah, itu bisa juga kalau misalnya kita punya kerangka lain, kerangka P, bisa aja kita tulis sebagai VAB sama aja dengan VA ke P ditambah VP ke O ditambah VO ke B. Ya. Yang penting, ini kan VA, ke P, P-nya kita lanjut ke P lagi, terus ada O, O-nya kita lanjut ke O lagi, terus O-nya nanti lanjut ke B. Yang penting adalah kita punya A ke B kembali dari A ke B lagi ujung-ujungnya. Nah, ini konsep gerak relatif yang sebenarnya sederhana banget dan itu kayak gampang banget untuk dipahamin gitu ya. Sebagai contoh misalnya kita begini ya. Kita misalnya di sini punya mobil gitu. Kita punya mobil bergerak dengan kecepatan V. Habis itu di atas mobil itu ada kayak truk lah, anggaplah itu tadi ada truk dengan kecepatan V1. Di sini di atas truk ada mobil yang bergerak dengan kecepatan V2 dan di atas mobil ada orang yang berjalan dengan kecepatan
V3 gitu ya. Maka tentu saja kecepatan orang terhadap tanah, terhadap lantai, dia kelihatan makin cepat kalau kita lihat dari bawah sini ya kan. Kalau kita lihat dari bawah sini, kecepatan orang ini adalah V3 ditambah V2 ditambah V1 ya kan. Pasti V3 ini terhadap V2 dulu itu sehingga kita punya kecepatan V3 tambah V2. Lalu untuk terhadap tanah jadinya V3 tambah V2 tambah V1 gitu ya. Jadi itu konsep gerak relatif yang sebenarnya sangat-sangat mudah dipahami dan udah dijelaskan pada materi SMP yang cukup sederhana gitu ya. Nah, tapi ini gerak relatif pada satu dimensi yang sebenarnya kita udah sering ngelihat dan kita udah bisa mengaplikasikannya. Kadang-kadang ada gerak relatif yang misalnya soalnya akan lebih menarik, yang bisa kita tinjau lebih seru gitu ya. Oh ya, sebelum kita lanjut lagi, aku juga mau nekanin sesuatu di mana ini penekanan di mana kalau misalnya secara geometri, kalau kita punya satu titik dan kita punya satu garis di sini, gitu ya, punya satu garis di sini lah, satu garis aja, gitu. Eh, Kadang-kadang kalau misalnya kita pengen cari jarak dari titik ke garis itu, biasanya selalu jarak yang paling pendek ya kan? Gimana cara kita cari jarak yang paling pendek dari titik ke suatu garis, gitu ya? Kita ingat aja ya, untuk jarak titik ke suatu garis, jarak yang paling pendek itu pasti adalah jarak yang em, dimana jarak tersebut jaraknya itu harus tegak lurus sama garis tersebut gitu ya. Jadi kalau jaraknya misalnya begini, itu pasti masih kalah pendek sama jarak yang kayak begini. Dan terus menerus sampai suatu jarak tertentu, di mana jaraknya di sini udah tegak lurus sama garisnya, maka di sini adalah jarak paling pendek antara titik sama garis itu. D sama O. Jadi D sama O itu harus tegak lurus sama garisnya supaya kita mendapatkan jarak yang paling kecil. Jadi idenya gitu ya, jarak paling kecil antara titik dan garis itu harus tegak lurus gitu ya dengan garisnya. Nah, dengan ini kita bakalan bisa memastikan bahwa jaraknya itu adalah jarak yang paling minimum. Nah, dari situ, bergerak dari situ, kita hari ini akan coba kerjain satu soal yang menggunakan konsep ini, sekaligus juga menggunakan konsep ini, berbarengan. Dan itu sangat-sangat seru ya, gitu ya. Jadi kayak gini ya. Hmm, Mungkin kalau misalnya aku agak lupa soalnya bagaimana ya. Em, Oke, ini soalnya kita pakai angka aja ya, karena kita sebenarnya meskipun harusnya bergerak menuju OSP, di sini kita mau coba bahas materi-materi yang cukup sederhana dulu, ya. Yang penting kita bisa ngertiin konsepnya, ya. Sekarang misalnya di sini kita punya suatu pesawat gitu ya, pesawat gitu. Pesawat ini misalnya bergerak dengan suatu kecepatan 800 km per jam. Ya. Kan pesawat ya memang, jadi kecepatannya kalau tinggi ya wajar lah ya. Nah, dia habis itu ada pesawat lain. Ya, di sini ada pesawat lain. Ya, pesawat lain itu dia punya kecepatan misalnya 600 km per jam. Ya, karena kita pengen punya angka yang bagus habis ini per jam. Nah, di sini mereka punya jarak terhadap satu titik di sini ya. Ini satu titik gitu, yang titiknya tuh dimana titik ini tegak lurus ya sama masing-masing pesawat. Gitu ya. Sini jaraknya pesawatnya tegak lurus, titik-titik di sini sampai sini. Ini nggak, titiknya nggak harus ada sih, ini titiknya hanya kita yang bikin untuk pengen cari nanti. Pertanyaannya adalah pesawat ini eh, pada jarak berapa mereka ini pesawatnya ini memiliki jarak yang minimum gitu ya. Jadi kebayangnya gini, kalau misalnya pesawat di sini bergerak ke arah atas, dia pas di posisi sini, dia pas di posisi ini, mereka bisa aja mendekat gitu ya, posisinya mendekat. Pas di sini sama di sini mereka malah mendekat lagi gitu ya. Habis itu bisa aja pesawatnya pas ke sini, pesawatnya ini malah naik ke atas lagi, itu mereka mulai menjauh pas pesawatnya di sini dan di sini,
makin menjauh lagi jaraknya, dan begitu seterusnya. Tapi pertanyaannya adalah berapa jarak minimum antar pesawat? Well, itu ada pertanyaan yang cukup cool ya. Jadi jaraknya kan pasti tentu saja, misalnya kalau ini kita namakan jarak pesawat ini, misalnya namakan pesawat satu, maka di sini pasti S1 ya kan. S1, dan di sini kita jarak pesawat 2 pasti tentu saja S2. Nah, ini mungkin secara permodelan kita tahu jarak pesawat gitu ya. Jarak pesawat tahu jarak pesawat antara keduanya kayak gini ya. Pas di sini kan sama di sini jaraknya kayak gini. Ya. Jarak pesawat pasti kita pasti tahu adalah S antar pesawat, delta S mungkin ya. Itu sama dengan S1 ditambah S2, akar dari S1 kuadrat tambah S2 kuadrat gitu ya. Karena mereka jaraknya saling tegak lurus. Nah, dan S1 tentu saja kita punya bahwa S1 pada awalnya itu oh ya, aku lupa kasih tahu ya. S1 pada saat waktunya awal, pada awalnya S1 itu adalah 20 km. 20 km. Dan S2 itu juga pada awalnya 20 km juga. Nah, kalau dua-duanya awalnya pada 20 km, tapi nanti 20 km ini pasti berkurang karena ada kecepatan di sini, dan 20 km di sini juga pasti berkurang, ada kecepatan di sini, dan habisnya nanti mereka bergerak ke sini dan bergerak ke sini gitu ya. Jadi 20 km ini hanya pada posisi awalnya mereka ya. Jadi pada saat posisi kita jepret fotonya, ini 20 km jaraknya, sama-sama 20 km. Terus yang satu kecepatannya segini, yang satu kecepatannya segini. Terus kita ditanya, kecepatan jarak minimum antara kedua pesawat berapa? Gitu ya. Nah, habis itu gimana caranya? Kita berarti tentu saja bisa dapatkan bahwa S1 itu pasti sama dengan S1 pada awalnya, S10 dikurang V1 dikali T ya kan? Karena V1 kali T adalah jarak yang ditempuh pesawat, misalnya gini, S1 ini V1 dikali T, nanti S1-nya bakalan jadi berubah di sini ya kan? Dan kalau misalnya yang benda dua ini bergerak di sini, dia bergerak sebesar maju gitu ya, pesawatnya maju sebesar V2 dikali T, maka S2-nya jadi di sini, ya kan? S2-nya juga berkurang, ya kan? Maka S1 itu S10 dikurang V1T, dan S2 itu sama dengan S20 dikurang V2 dikali T, atau ini bisa ditulis aja ya. 20 dikurang V1-nya itu kan adalah 800 ya. Dikurang 800T, ini sama dengan juga 20, tapi ini dikurang 600T. Maka di sini nanti delta S-nya bergantung sama waktu ya. Kan dia berarti tergantung waktunya berapa, S-nya berubah-berubah delta S-nya. Jarak antara keduanya. Itu adalah akar dari 20 dikurang 800T dikuadratkan ditambah 20 dikurang 600T. Kita kuadratkan. Terus diakarkan lagi. Nah, ini udah kita bahas sebelumnya ya. Kalau misalnya kita sudah punya delta S dan hanya berfungsi pada waktu, kita pengen cari delta S minimum, kan kita pengen cari jarak minimum. Maka tentu saja kita gampang aja, kita bisa bikin aja D delta S per dt harus sama dengan 0 untuk minimum. Terus nanti kita cari waktu yang mana yang menghasilkan delta S minimum. Nanti kalau ada dua solusi, kita bisa ngecek pakai D2 delta S per dt kuadrat gitu. Kalau misalnya dia minimum kan berarti dia lebih dari 0. Ini kan minimum. Ini harusnya optimum sih. Nah, kita kan sebenarnya kayak gini bakalan mikir lagi ya. Agak nanti ini kita turunkan dulu sekali, terus turunkan dua kali untuk ngecek lagi. Dan itu jawabannya sangat-sangat panjang. Nanti panjang banget di sini, dua papan tulis Jamboard bakalan habis gitu ya untuk membahas soal ini. Dan ya permasalahannya nggak apa-apa kalau misalnya kita sama papan tulis Jamboardnya kan kita nggak peduli juga sebenarnya catatan online. Cuman permasalahannya adalah pada saat kita kerjakan dengan cara yang begitu panjang, waktu yang kita kerjakan itu tidak efisien gitu ya. Gitu. Nah, gimana supaya kita punya waktu yang lebih efisien? Jadi gini, misalkan ini namanya titik O, atau titik O itu adalah tanah atau titik tertentu yang kita tinjau, yang mana tidak yang terlepas dari gerakan kedua pesawat, kita bisa punya begini ya teman-teman. Kalau misalnya ini adalah sumbu, ini namakan ini sumbu X, dan ini namakan sumbu Y. Nah, eh, gerakan relatif itu bisa juga kita aplikasikan dalam dua dimensi, tapi hanya dalam vektor yang kita ketahui dan hanya harus menggunakan aturan notasi vektor yang benar, gitu ya.
Maka menurut titik O, pesawat ini bergerak ke atas ya, atau bergerak ke arah Y. Maka V pesawat yang ini kan pesawat 2, kita namakan V2, itu konstan, besarnya adalah 600 km per jam, tapi dia punya arah J topi. J itu arah Y, kan kalau misalnya I itu arah X gitu ya, atau J itu arah Y. Atau mungkin lebih enak kita bikin aja X topi dan Y topi deh ya. Kan arahnya itu nggak harus IJ, kita boleh sama, karena sama-sama X sama Y, mungkin bentuk yang lebih kita suka gitu ya. Langsung tahu, kok X topi, Y topi. Kan arahnya ke atas. Itu Y topi. Dan V1 kita bisa tuliskan lagi, karena dia gerakannya ke kanan, dia 800 km per jam pada arah X topi. Gitu ya. Nah, dari sini kita bakalan mulai menggunakan gerakan relatif gitu ya. Kenapa kita mau pakai gerakan relatif? Karena saat kita menggunakan gerakan relatif, itu akan lebih enak. Bayangkan kita adalah suatu orang yang duduk di dalam pesawat ini. Gitu ya. Saat kita duduk di dalam pesawat ini, kita bisa lihat kecepatan pesawat ini mendekat kepada kita dengan suatu kecepatan tertentu ya. Itu gampangannya adalah kayak gini. Berarti kita kan pengen mencari, kita kan berada pada pesawat 2. Berarti kita pengen cari kecepatan pesawat 1 terhadap pesawat 2 ya, teman-teman. Jadi bisa aja kita tulis bahwa kecepatan pesawat 2 terhadap kita atau terhadap kecepatan pesawat 1 kan kita masuk ke dalam pesawat 1 ya. Jadi kecepatan pesawat yang ini, kecepatan pesawat 1 kita kan pesawat 2 ya. Oke lah, kita kasih tanda dulu. Ini ke pesawat 1, ini pesawat 2. Kita kebalik-balik dari tadi. Karena kita orang di dalam pesawat 2, berarti kita pengen tahu kecepatan pesawat 1 terhadap kita, terhadap 2. Itu besarnya adalah V1 terhadap tanah ditambah V tanah terhadap 2 gitu ya. Nah, terus ada aturan kecepatan relatif lagi yang mungkin tadi aku belum tulis ya pada gerakan relatif ya. Dimana kalau misalnya kita punya VAB gitu ya, VAB vektor itu akan sama dengan minus VBA, tapi vektor juga gitu ya. Jadi kalau misalnya notasinya kita balik itu harus dikasih tanda minus gitu ya. Maka dengan itu V1 terhadap tanah itu ya jadinya V1 vektor, tapi di sini V tanah terhadap 2 kita tulis aja jadi V1 terhadap tanah ini jadi minus dari V2 terhadap tanah. Karena ini adalah V tanah terhadap 2 ya. Sehingga ini minus dari V2 vektor. Ini V1, 2 vektor. Sehingga kecepatan pesawat 1 menurut kita, atau menurut kita yang berada dalam pesawat 2, adalah V1 dikurang V2 tapi dalam vektor ya. Nah, karena dalam vektor, kita nggak bisa kurangin langsung, tapi kita jadinya punya bahwa dia kecepatannya 800 km per jam X topi dikurang 600 km per jam Y topi ya. Jadi ternyata menurut kita kecepatan pesawat 1 itu bergerak dengan arah ke arah X itu sebesar 800, ke arah X positif ya. Tapi ke arah Y negatif karena di sini negatif ya. Dia ke arah Y itu negatif 600 km per jam. Dan menurut kita tentu saja kita itu selalu diam ya teman-teman. Menurut diri kita ya kita pasti selalu diam. Kita bergerak kemanapun menurut kita adalah suatu kerangka yang diam. Maka dari itu kita bakalan di sini kita adalah diam aja. Kita menurut kita ya kita diam. Kita nggak gerak sama sekali. Tapi kita lihat pesawat di sini. Yang pesawat ini punya gerakan kan 800 ke arah X topi ya. Dia punya 800 ke arah X topi. Terus dia punya kecepatan 600 tapi minus kan ke arah Y topi. Berarti dia malah bergerak kita ke bawah dengan kecepatan 600. Gitu. Nah, lalu jarak pesawat ini terhadap kita itu adalah pada awalnya adalah 20 km per jam ya. Wah, berarti ini harusnya gambarnya sudutnya 45 derajat nih. Gimana nih? Ini kira-kira di sini lah ya. Di sini. Ini kan jarak awalnya ya. Jarak awalnya di sini 20 gitu ya. Di sini juga 20 gitu. Tapi menurut kita, pesawat ini bergerak lurus-lurus aja, tapi kecepatannya segini. Ya, berarti misalnya pesawatnya bergerak ke arah sini gitu. Menurut kita kan berarti pesawat karena kita diam terus, pesawat ini geraknya ke suatu arah tertentu ya.
dengan suatu kecepatan, ya kecepatannya tinggal resultan 600 sama 800 itu, kecepatannya itu 1000 ya. Kecepatannya kan 1000 harusnya. Jadinya kita punya resultan kecepatan 1000, tapi ke arah tertentu ya. Arah tertentu 1000 di sini. Dengan arahnya itu tergantung sama sudut theta. Tapi yang kita penting tahu apa? Yang penting kita tahu adalah tan theta di situ pasti yang depannya itu yang 600 dibagi sampingnya 800. Tan theta itu 600 dibagi 800 atau 3/4. Jadi sebenarnya pesawat ini bergerak dengan kecepatan 1000 tapi pada arah theta. Yang mana misalnya dia bergerak ke sini ya. Menurut kita pesawatnya itu bergerak mendekati kita tapi dengan bentuk kayak gini, dan menurut kita diam kan. Jadi ini yang kita lihat pesawat itu lakukan. Menurut kita, pesawat itu bergerak ke arah sini. Dan dia lurus-lurus aja dengan kecepatan 1000. Gitu ya. Jadi pesawatnya bergerak ke arah sini gitu ya. Bebas aja ke arah sini kan, kita nggak peduli ya. Dia kemana aja gitu. Nah, yang kita tahu bahwa di sini, jarak di sini, lalu sebentar. Jangan kita mulai di situ dulu. Dimana yang kita tahu itu adalah jarak yang pengen kita cari adalah jarak kita dengan pesawat yang paling minimum. Ini kan kita, ini lintasan pesawat nih, yang titik-titik merah ini kan arah gerakannya pesawat dengan kecepatan 1000 tadi. Kan jaraknya kita ke pesawat pasti jarak yang paling minimum itu jarak kita ke lintasan pesawat kan. Lintasan pesawat ke jarak kita yang paling minimum apa? Yang tegak lurus. Itu ide yang kita barusan pakai tadi, bahwa jarak antara titik dan garis itu harus jarak yang paling minimumnya pasti yang tegak lurus ya teman-teman. Sehingga jarak yang pengen kita cari ternyata lain bukan lain adalah jarak ini. Jarak yang tegak lurus ini ya. Yang tegak lurus ini. Ini misalnya namanya D. Kita sekarang tinggal cari D dengan data-data yang sudah kita ketahui. Oke, karena ini tegak lurus, berarti ini segitiga siku-siku ya, teman-teman. Yang segitiga biru ini. Segitiga siku-siku gitu. Oke, sebelum kita selesaikan, di sini kan kita tadi udah tahu jarak antara keduanya itu di sini 20 ke sini dan 20 ke atas gitu ya. 20 ke arah jaraknya tadi udah dikasih tahu ya. Dia 20 km di sini pada awalnya dan 20 km di sini. Jadi kita ambil aja jaraknya di sini 20 ya. Jarak secara horizontalnya ke sini 20, di sini juga 20 ya. Titik ini 20. Berarti karena ini segitiga juga, yang di sini 20, yang di sini 20, maka kita punya panjang, misalnya garisnya kita kasih warna hijau. Panjang garis yang warna hijau di sini ya. Ini garis yang warna hijau di sini itu adalah Pitagoras dari 20 dan 20 ya. Nilainya 20 akar 2. Gitu ya. Nah, sudutnya pasti di sini 45 derajat kan, karena sama-sama 20. Pasti di sini 45 derajat kan, sudut yang antara titik-titik horizontal dan si benda ini pasti 45 derajat. Ya enggak? Dia pasti 45 derajat karena ya segitiganya kan di sini 20, di sini 20 ya. Sehingga sudut yang hijau di sini sudutnya 45 derajat. Nah, karena kita di sini punya segitiga siku-siku, ya, segitiga siku-siku berwarna biru ini segitiga siku-siku. Untuk cari D, kita tinggal cari yang miring ini 20 akar 2 dikali sin sudut yang di sini ya kan. Misalnya di sini kita punya sudut yang warna kuning, misalnya suatu sudut phi gitu ya. Sudut phi di sini. Maka cara cari jarak D ini kan jarak yang tegak lurus ya, yang di sini. Berarti kita tinggal cari 20 akar 2, sisi yang paling miring ini dikali sin phi. Jadi 20 akar 2 dikali sin phi. Sin phi berapa? Kita punya phi ditambah theta harus 45 derajat kan? Kan kita punya phi ditambah theta harus 45 derajat. Dan theta itu apa? Kita punya tadi tan theta harus 3/4. Ya kan? Berarti karena kita pengen cari jarak D-nya segini, ini udah jarak yang paling minimum ya. Sebenarnya jawabannya udah kelar di sini, tapi phi-nya kita harus cari dulu. Berarti kita punya D sama dengan 20 akar 2 sin phi ditambah theta. Phi-nya itu adalah berarti theta 45 kurang theta dong. 45 derajat dikurang theta, sin 45 dikurang theta, dimana tan theta-nya 3/4 ya. Untuk tan theta 3/4, theta-nya berapa? Berarti kita tan theta 3/4 tuh, ini hafalan ya kalau tan theta 3/4. Jadi kalau misalnya ini theta, depannya 3, di sini 4, maka di sini tuh sudutnya 37 derajat. Jadi tan theta 3/4 itu
memiliki sinkronnya sudut theta sama dengan 37 derajat. Dengan itu maka D-nya sama dengan 20 akar 2 dikali sin 45 dikurang 37. Jadi jawabannya kita lanjutkan di halaman berikutnya ya. Bahwa ternyata D jarak terdekatnya adalah 20 akar 2 dikali sin 45 dikurang 37. Berapa nih? 45 kurang 3, sin 45 kurang 37 berapa? Ada yang mau bantu ini kalkulator? Aku nggak yakin kalkulatorku benar. Kalkulatorku mode apa? Sin 45 kurang 37. Oke, jadinya ini dikali 20. Maka jawaban D yang paling benar adalah 8,94 meter. Ini jarak di mana antara kedua pesawat itu paling dekat. Gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak? Aku tahu konsep ini cukup abstrak ya. Cuma kalau misalnya ada pertanyaan, silakan aja. Gimana? Ehm, bisa connect aja gitu. Belum ada ya. Udah lumayan connect ya sama ide yang ini. Jadi ini idenya kita bisa pindah. Kita akan lihat dari benda dua. Kita tinggal masuk ke pesawat ini. Jadi kita lebih cepat daripada kita ngerjain pakai turunan yang kayak gininya. Ya. Oke, gitu. Untuk jadi ini udah bahas berapa soal tadi? Soal yang pertama dan itu udah dibahas pakai Snellius ya. Habis itu kita udah coba soal kedua. Berarti mungkin sebelum kita tutup kita bakalan bahas satu soal terakhir lagi ya. Satu soal terakhir ini salah satu soal kinematika optimum juga yang mengkombinasikan semua materi yang udah kita pelajarin hari ini. Ntar aku lupa soalnya gimana nih. Hmm, oke deh. Kalau nggak salah soalnya gini. Ini misalnya kita punya suatu sungai gitu ya. Punya suatu sungai. Terus dia sungai ini bentuknya segitiga gitu. Sama kita bahas tentang sungai lagi. Terus di sungai yang bentuknya segitiga itu punya sudut segitiganya alfa. Gitu ya. Misalnya kita punya titik di sini, misalnya titik B. Gitu ya. Titik B itu punya jarak, bentar, kalau gitu nggak usah titik B deh. Kita langsung kayak giniin aja. Kita langsung bayangin bahwa kita di sini punya titik A, gitu ya. Tapi orang di titik A ini pengen menyeberangin ini sungainya ya. Ini orang ini pengen lari di tanah, terus menyeberangi sungainya sampai ke sisi sini. Dia pengen mencapai sisi di sungai sini gitu. Dan orang ini nggak pengen lari kayak gini, dia nggak bisa lari kayak gini. Karena lari kayak gini pasti lebih jauh, ya kan? Maka dia bisa lari terus berenang. Nah, kalau dia lari dengan punya kecepatan v, gitu ya, dan dia berenang di air punya kecepatan u, gitu, dan airnya tuh nggak ada arus airnya, ya. Jadi kira-kira gerak relatif antara orang sama airnya tuh nggak ada, ya. Maka pertanyaannya, em, berapa waktu minimumnya lagi deh ya? Pertanyaannya ya waktu minimumnya lagi di mana gitu? Atau enggak, kita mungkin nggak usah sampai cari waktu minimum deh ya. Kita pengen cari titik di sini itu titik di mana supaya dia nilainya kayak apa ya? Jaraknya itu paling maksimum atau minimum gitu. Kira-kira gimana? Ya udah kita kita cari waktu minimum deh, T minimumnya. T minimum. Gimana cara carinya gitu. Terus informasi lain adalah bahwa mungkin titik A-nya kita geser dikit ya, supaya gambarnya lebih enak. Titik A-nya di sini. Titik A ini punya jarak secara horizontal, bukan secara horizontal, secara tegak lurus sama permukaan airnya itu sebesar
em, kita kasih nama apa ya? Kasih nama D lah ya, jangan D. Kasih nama H aja, ya. Terus jarak secara vertikalnya, tegak lurusnya, yang sejajar sama permukaan permukaan sungainya, sama shore-nya, sama apa namanya, sama tepi sungainya ini, itu jaraknya itu adalah L. Ya. Jadi ini H, ini L jaraknya. Atau jarak ininya mungkin akar dari H kuadrat tambah L kuadrat, terus ini tegak lurus gitu intinya jaraknya. Informasinya gitu. Kira-kira di manakah orang ini harus mencapai titik ini? Ini titik mana? Kan orang ini bisa lari ke sini, terus bisa berenang ke sini. Bisa dia lari kayak gini, terus dia bisa berenang kayak gini. Dia bisa berenang kayak gini, terus kayak gini, atau dia bisa langsung ke sini gitu ya. Ini kan langsung mencapai tepi sungai juga gitu ya. Orang ini harus lewat jalan yang mana gitu ya, supaya waktunya minimum. Dan tentu saja kecepatan dia lari sama kecepatan dia berenang lebih cepat kecepatan dia lari lah ya. Kayak logik aja. Oke. Nah, em, terus caranya gimana? Ya. Kita nanti jadi kita sini bakalan pakai dua ide sebelumnya ya. Kita pakai ide Snellius dan kita pakai ide gerakan relatif, nggak perlu gerakan relatif sih, tapi gerakan yang titik sama garis tadi. Oke, berarti cara kita kerjakan ini lebih enak kalau kita di sini menggunakan backtracking ya. Apa maksudnya backtracking? Maksudnya itu di mana supaya kita nentuin dulu titik dia nanti jatuhnya di mana, titik orang nanti terseberanginnya di mana. Misalnya kita titik seberangnya di sini. Ya, kalau misalnya kita pengen cari titik seberang di sini, ya, misalnya di sini, jarak antara titik seberang ini untuk kalau orang di sungai itu lintasan orang di sungai itu paling pendek itu adalah lintasan saat dia tegak lurus gini kan. Oke, jadi kita pengen cari yang tegak lurus di sini dan bukan tegak lurus di sini. Dan kalau tegak lurus di sini, tentu saja di sini bukan tegak lurus kan jaraknya. Gitu. Dan penasarannya kita bahkan kayak gini, kadang kita bisa mikir, oh kalau gitu kenapa kita nggak cari dua yang tegak lurus, titik sini ke titik sini tegak lurus, gitu ya, titik sini ke titik sini tegak lurus, terus titik sini ke titik tertentu juga tegak lurus. Apakah itu akan memastikan bahwa waktunya minimum? Apakah itu akan paling efisien? Karena jarak titik ke garis itu paling kecil itu pada saat dia tegak lurus. Jawabannya enggak. Kenapa enggak? Karena bisa jadi di sini kan lebih tegak lurus nih, gitu ya. Tapi di sini jaraknya lebih pendek daripada kalau dia tegak lurus di sini bisa juga kan. Gitu ya. Atau kalau misalnya jaraknya di sini lebih pendek lagi. Maksudnya tadi jaraknya lebih pendek jarak di sungainya. Itu kan bisa juga kayak gini. Jadi kita mau pakai apa sih idenya? Apakah kita mau pakai dua-duanya harus tegak lurus? Atau pas dia di air tegak lurus gitu? Pas di tanah dia tegak lurus atau pas di air dia tegak lurus? Sekarang kita pertama idenya kita prioritaskan di air dulu daripada di tanah. Kita nggak tahu apakah di sini dia harus tegak lurus juga. Di tanah kita nggak tahu dia harus tegak lurus atau enggak. Tapi yang kita tahu di air dia geraknya lambat. Dia geraknya lebih lambat daripada dia di tanah. Sehingga kalau di air dia geraknya lebih lambat daripada di tanah, yang penting air tegak lurus dulu deh. Yang penting air tuh jaraknya harus tegak lurus dulu deh. Gitu. Jadi kita prioritaskan di sini tegak lurus dulu. Entah di sini nanti dia jaraknya nggak tegak lurus atau tegak lurus. Kalau di tanah pun tegak lurus kan nanti jaraknya bakalan kayak gini ya. Nih di sini. Terus sama-sama tegak lurus nih. Ya kita nggak tahu entah dia di tanah atau di air tegak lurus. Yang penting di air kita bikin tegak lurus dulu. Karena di air kita prioritas. Karena air kan lebih lambat ya. Gitu. Daripada dia di tanah. Gitu. Maka ya udah prioritas di air. Gampang gitu. Terus kita bakalan dapat uh, lintasan di air dan kita punya lintasan di tanah. Misalnya kita punya kasih jarak kayak gini. Gitu ya. Nah, dengan itu, karena ini 90 derajat gitu ya, maka garis normal tadi yang kita gambar itu untuk di lintasan tuh pasti garis normal tuh tegak lurus sama permukaannya. Kalau permukaannya kayak gini, maka garis normalnya yang titik-titik ini kan. Ini kan pasti permukaan titik sentuh. Maka kalau di sini alfa sudutnya, maka di sini 90 kurang alfa, pasti di sini juga alfa lagi. Gitu ya. Nah, di sini misalnya suatu theta tertentu. Kita nggak tahu tetanya, cuman kita nanti later kita bakalan cari tetanya. Ya. Nah, gimana cara kita cari tetanya? Bisa yang pertama kita pakai brute force, kita pakai cari waktu dulu. Waktunya nanti S yang ini dibagi V,
ditambah S yang di sini dibagi U, itu T, terus kita turunkan terhadap theta, nanti kita ketemu theta minimum. Cuman itu pusing lagi. Mending kita pakai aja yang kita udah punya bahwa selama kita pakai hukum Snellius, berarti waktunya udah pasti minimum dong. Kan kita memang cari T minimum. Nah, kalau kita pakai Snellius aja, berarti di sini kita punya bahwa 1/V sin theta sama dengan 1/U sin alpha. Dan deng deng deng, ternyata kita dapatnya bahwa ternyata sin theta itu bukan 90 derajat. Ternyata untuk kita mencapai waktu minimum bukan 90 derajat kunci yang kita perlu gunakan. Jadi itu adalah V/U dikali sin alpha ternyata. Gitu. Itu untuk dapat sin theta. Nah, ternyata kalau kita udah dapat sin alpha, jadi gampang banget ya ternyata. Karena kalau sin alpha di sini kita punya di sini jaraknya kan apa tadi? Jarak di sini adalah h, ya kan? Kalau di sini h, kita bisa pakai bahwa di sini misalnya s dikali cos theta kan pasti sama dengan jarak h ini kan. Jadi kita punya s cos theta sama dengan h, kita punya s-nya sama dengan h dibagi cos theta. Tuh. Berarti untuk cari waktu di daratan kan gampang ya. Tinggal waktu di daratan sama dengan jarak di daratannya itu s dibagi v di daratan. S-nya itu adalah h per cos theta dibagi v. Sehingga jadinya h per v cos theta. Ini T di daratan. Sedangkan T untuk di air, itu gimana caranya? T untuk di air juga gampang, bahwa di mana di sini kan ada jarak dari sini itu L ya kan? Jarak dari sini ke sini itu L. Dan di sini untuk cari jarak di air itu berarti jarak dari titik ini ke titik ini, misalnya kita kasih warna biru karena di air ya, jarak yang di air. Nah, kalau kita punya di sini itu adalah R, maka R dikali sin alpha itu harus jarak yang di air itu kan. Berarti S di air, S air, itu sama dengan R dikali sin alpha. Kenapa? Karena di sini R-nya, di sini sudut alfanya. Ya. Nah, R-nya itu pakai apa? R-nya itu tinggal L dikurang S sin theta, itu adalah jarak R. Ya kan? Kan jarak dari sini ke jarak sini tinggal L dikurang S sin theta. Berarti R-nya itu adalah L dikurang S dikali sin theta sama dengan sin alpha. Nah, S-nya itu kita punya H per cos theta, kita masukin aja lagi bahwa S air itu sama dengan L dikurang S-nya itu H per cos theta. H per cos theta dikali sin theta jadi H tan theta dikali sin alpha. Ini adalah S air. Gitu ya. Nah, pada S air ini, kita tinggal cari berarti untuk T di air sama dengan S yang air, L dikurang H tan theta dikali sin alpha dibagi U. Maka waktu total yang paling minimumnya gampang banget, tinggal T total, tinggal yang H dibagi V cos theta ditambah L dikali dikurang U dikali H tan theta, dikurang H tan theta dikali sin alpha dibagi U gitu ya. Nah, di sini yang belum kita selesaikan bahwa di sini masih ada bentuk theta di dalam T yang kita miliki dan theta itu nggak dikasih tahu dari soal. Tapi theta kita dapat dari mana? Bahwa ternyata sin theta sama dengan V per U sin alpha. Ya kan? Nah, di sini ada cos theta. Tapi kita tahunya sin theta. Gimana cara cari cos theta dari sin theta? Kita punya properti bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Sehingga untuk cari cos kuadrat theta, tinggal 1 dikurang sin kuadrat theta. Sehingga cos theta-nya adalah akar dari 1 dikurang sin kuadrat theta. Karena sin kuadrat theta-nya itu adalah ini, maka cos theta-nya langsung di sini T total sama dengan H dibagi V, cos theta-nya itu akar dari 1, ini V kan ya, V dikali akar dari 1 dikurang cos kuadrat, dikurang sin kuadrat theta, ini sin theta-nya ya, berarti sin kuadrat theta-nya ini kuadrat, kurang V kuadrat sin kuadrat alpha per U kuadrat, itu diakarin, ya, ditambah L dikurang H, tan theta adalah apa? Tan theta adalah sin theta per cos theta. Ini dibagi yang ini. Ya. Ini itu L dikali H dikali... Ini mungkin aljabarnya agak ribet, jadi aku langsung selesaikan dengan caraku aja ya, biar lebih cepat.
itu adalah H V kuadrat, V sin alfa, sorry, per akar dari hmm, U kuadrat dikurang V kuadrat sin kuadrat alfa. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa cepat gini? Ya ini mungkin kalau misalnya teman-teman bingung kenapa, itu alasannya karena latihan ya. Kalau misalnya kalian latihan udah cepet gitu, ya jadi nanti bakalan lebih cepat juga kerjain. Ini dibagi U dikali sin alfa. Sehingga T total yang minimum, T total minimumnya adalah nilai itu, tapi kita rapin aja tulisannya. H per V dikali 1 minus V kuadrat sin kuadrat alfa per U kuadrat dipangkatkan minus setengah ditambah sin alfa per U dikali L dikurang H V sin alfa per akar dari U kuadrat minus V kuadrat sin kuadrat alfa. Ini ya. Jadi ini adalah waktu total dan itu minimum untuk gerakan kayak gini. Ya, jadi pertama mungkin ide kuncinya gampang ya. Cari hukum Snelliusnya dulu. Tetanya kita bikin sembarang dulu. Kita nggak boleh langsung tembak dia jaraknya sama-sama tegak lurus ya. Tapi yang kita prioritaskan tegak lurus itu adalah di air. Karena apa? Karena di air lebih lambat. Ya. Habis itu kalau misalnya di sini udah dapat prioritasnya ini tegak lurus, berarti di sini sin tetanya sembarang. Sisanya kita langsung pakai Snellius, dapat dari Snellius. Sisanya tinggal geometri. T itu adalah S dibagi V. Terus S dibagi V untuk setiap kondisi, untuk setiap, maksudnya setiap medium ya. Ini di tanah dulu, terus di tanah dulu, di air. Itu dijumlahkan, dapat waktu yang udah mengikuti hukum Snellius. Kalau udah mengikuti hukum Snellius, berarti T-nya langsung minimum. Udah pasti minimum. Ya, kira-kira gitu dulu untuk pertanyaan kayak ginian. Untuk soal ini ada pertanyaan dulu. Ini sisa satu sih. Cuman ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan boleh aja sih. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Ntar, coba lihat. Nggak ada sih. Oke, kalau nggak ada, ya kira-kira sih aku cuman nyiapin soal-soal ini. Aku nggak kebayang soal apa lagi. Ini kayak aku soalnya rasanya kayak buat soal materi trajektori optimal itu kebanyakan kayak gini ya. Sebenarnya mungkin ada envelope equation untuk parabola. Cuman envelope equation itu kayaknya agak harus topik lain lagi lah ya habis ini. Cuman yang penting ini trajektori optimal. Yang penting kita udah bahas itu idenya pada hari ini kita review dulu ya. Adalah pertama idenya langsung bisa pakai kalkulus, pakai turunan, dan ini namanya kita biasa sebut sebagai brute force. Karena itu brute itu kayak brutal, itu force itu gaya. Jadi kita bilang gaya brutal. Itu karena memang brutal. Karena kan dia pakai kalkulus panjang dan sebagainya macam. Berikutnya ada ide. Idenya kita pakai prinsip Fermat, di mana prinsip Fermat itu kita meminimalkan waktu. Dan saat kita meminimalkan waktu, dari prinsip Fermat kita punya hukum Snellius. Dan hukum Snellius itu bisa kadang-kadang langsung kita pakai aja dan jawabannya ternyata sama. Berikutnya ada ide gerak relatif. Gerak relatif itu bisa bebas saja. Kita yang penting ujung ke ujung. Kita bisa tukar juga, tapi kalau kita tukar relatif yang mana terhadap mana harus dikasih minus. Ya. Habis itu kita punya ide geometri, jarak antara titik ke garis ya pasti harus jarak yang tegak lurus. Ya. Habis itu ini contoh penggunaannya soalnya, dan di sini juga ada contoh penggunaan soalnya. Oke, ya kira-kira udah nggak ada pertanyaan. Dari aku segitu aja hari ini. Em, Makasih. Tinggal buat satu orang ini yang terakhir, tinggal satu orang untuk dengerin. Ya, jadi gitu aja. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.